Kita mulai pembelajarannya ya. Pak Guru akan matikan mikrofonnya semua. Kita akan mengawalinya di dalam doa. Perhatikan seperti yang pernah kemarin Pak Guru ajari. Kalau dengar, iya, jempolnya di atas. Kalau tidak, berarti kelingkingnya yang di atas ya. Sekarang bisa dengar suara Pak Guru dengan jelas. Kita akan mulainya di dalam doa ya. Sekarang sikap yang baik, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Silakan dihidupkan mikrofonnya dulu. Pak Guru selalu mengingatkan karena sekarang masih COVID, jadi kalau misalnya keluar itu harus tetap menggunakan masker ya. Ingat untuk terus membantu orang tua. Pak Guru akan memulai dengan pelajaran di tema 3, pembelajaran yang ke-6 tapi sebelumnya Pak Guru mau ingatkan kalau yang kemarin kita sudah pernah belajar tentang iklan, belajar tentang organ pencernaan. Nah, sekarang kita akan memulai di hari ini ada 2 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi yang kedua, kita juga akan belajar tentang PPKN. Jadi ada 2 mupel ini yang akan kita pelajari di hari ini ya. Jadi untuk sekarang Pak Guru akan tampilkan ini share screen-nya, materinya. Tapi Pak Guru harus mute-kan dulu supaya semuanya bisa dengar penjelasan Pak Guru ya, supaya tidak tabrakan suaranya. Nah, kalau bisa melihat tampilan Pak Guru, jempolnya di atas. Kalau bisa melihat tampilannya Pak Guru, oke ya. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, kita akan mulai di pembelajaran yang kali ini, kita akan belajar di tema yang ketiga. Bukunya nanti Pak Guru kirimkan di Google Classroom ya, jadi tidak usah khawatir. Setelah dari Zoom, kita akan masuk ke Google Classroom-nya ya. Kemudian kita akan melakukan pembelajaran yang ke-6 di hari ini. Nah ini, yang pertama, kalian nanti bisa menyimpulkan isi teks iklan. Nah, iklan kan pernah pasti nonton di TV atau di koran, nanti pasti pernah sebelum-sebelumnya ya. Kalian nanti diminta untuk melihat isi teks iklan, mencari isi teks iklannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menyimpulkan isi teks iklan itu dengan cara membuat iklan sendiri. Iklannya nanti seperti apa? Karena kita berbicara iklan media cetak, berarti nanti kalian diminta untuk membuat iklannya, menggambar begitu. Jadi kalau di rumah ada pensil, ada pewarna, boleh disiapkan nanti ya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti juga akan belajar tentang makna keanekaragaman lewat diskusi kelompok. Nah, karena sekarang sedang COVID, kita tidak bisa melakukan diskusi kelompok seperti di kelas biasanya. Tapi kalian pasti masih ingat waktu kita belajar di kelas kemarin-kemarin. Waktu Pak Guru sering suruh diskusi kelompok, itu bagaimana waktu diskusi kelompoknya, ya kan? Kemudian yang keempat, juga kalian nanti diminta untuk menceritakan keanekaragaman adat istiadat. Pak Guru nanti tampilkan ada contoh gambar-gambar. Nah, gambar apa? Nanti ya. Ada contoh beberapa gambar, terus kalian diminta untuk menceritakan gambar itu dengan cara ditulis dulu, baru nanti diminta untuk menceritakan gitu. Nah, seperti yang tadi materinya berarti ada 4. Yang pertama tadi berbicara tentang iklan. Terus yang kedua ada berbicara juga tentang cara merancang atau membuat iklan. Yang ketiga, kalian nanti juga akan berbicara tentang makna serta tantangan pada saat diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang kemarin ya. Diskusi kelompok pada saat kita masih di kelas ya, gitu. Kemudian yang keempat juga berbicara tentang keanekaragaman adat istiadat. Nah, nanti ada gambar seperti ini, buku siswa atau di bahan ajar. Nanti Pak Guru juga kirimkan bahan ajarnya. Jadi semuanya nanti ada di bahan ajar itu. Kemudian ada LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Jadi kalian bisa mengerjakannya juga dari situ. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, kalau ternyata tidak bisa mencetak, tidak bisa ngeprint di rumah, boleh dilihat saja dari HP LKPD-nya atau lembar kerjanya, terus ditulis di buku tulisnya masing-masing saja. Di situ nanti Pak Guru sudah tulis kok kegiatan 1 apa tugasnya, kegiatan 2 apa tugasnya. Jadi nanti ditulis seperti itu saja ya, jawabannya saja. Nah, ini
yang hari ini kita mau mulai pelajari, pernah lihat iklan di TV kan? Pernah, waktu nonton TV pasti ada iklan kan? Terus yang kedua, misalnya iklan di koran. Pernah nggak lihat iklan di koran? Misalnya jual mobil bekas gitu, pernah? Di koran atau di majalah gitu, pernah kan? Nah, hari ini kalian nanti akan diminta juga untuk merancang, ada 5 nih. Merancang 5, ada ini, ada topik, kemudian kata kunci, ada gambar, ada pesan, ada sasaran. Ini waktu nanti mengerjakan tugas yang kedua untuk merancang gambar iklan sendiri. Topiknya nanti Pak Guru sudah berikan di situ. Topik itu sebenarnya adalah inti, seperti yang ini ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Atau melihat iklan yang kalian buat, begitu maksudnya. Kemudian, nah ini yang materi yang ketiga tadi, berbicara tentang keanekaragaman pada saat diskusi kelompok. Pak Guru mau tanya dulu deh. Pak Guru mau sebutkan satu nama, nanti silahkan dihidupkan mikrofonnya baru menjawab ya. Pak Guru mau tanya yang pertama ke William. Hidupkan mikrofonnya, Will. Will, masih ingat waktu kita diskusi kelompok di kelas dulu? Oke. Diskusi kelompok itu ada manfaatnya tidak kira-kira? Di sini dulu. Pertanyaannya, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Diingat lagi, tadi berbicara tentang iklan ke Google Classroom ya. Oke. Nah, kita mau menutupnya di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, semua mikrofonnya dimatikan. Kita akan berdoa kembali. Sikap yang baik ya. Kita mau berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Setelah melakukan kegiatan pendahuluan, kemudian menyampaikan materi menggunakan Zoom meeting itu sudah selesai, guru dan peserta didik melanjutkan kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup itu dengan menggunakan Google Classroom. Aplikasi Google Classroom ini dipilih karena waktu penggunaannya yang fleksibel. Peserta didik yang memiliki kuota internet pada saat jam belajar daring sedang berlangsung itu bisa langsung mengikuti proses pembelajaran di Google Classroom. Namun jika pada suatu pembelajaran kemudian peserta didik mengalami kendala, misalnya tidak memiliki kuota atau misalnya HP sedang digunakan oleh orang tua yang bekerja di luar rumah misalnya, atau terkendala dengan jaringan, maka peserta didik tersebut masih bisa mengakses proses pembelajaran jika sudah memungkinkan. Artinya sudah memiliki kuota internet, atau misalnya HP-nya sudah ada di rumah, boleh dipinjamkan ke anaknya, atau mungkin jaringan sudah mulai bersahabat. Nah, di situ peserta didik bisa mulai mengakses proses pembelajaran melalui Google Classroom. Google Classroom dipilih juga karena guru bisa memberikan petunjuk secara runtut, langkah demi langkah, secara tertulis pada forum Google Classroom itu sendiri. Artinya, setiap langkah-langkah yang harus dikerjakan peserta didik untuk menyelesaikan LKPD-nya itu dapat dengan mudah diikuti melalui forum Google Classroom itu. Karena guru memberikan petunjuknya itu langkah demi langkah berurutan, sehingga peserta didik dapat mengerjakan LKPD dengan mengikuti petunjuk atau langkah-langkah yang dituliskan oleh guru itu sendiri.